live streaming YouTube 24 jam, UFA Live 24. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha?" Mereka bertanya kepada engkau, kapan hari kiamat? Qul innama ilmuha 'inda Rabbi. Katakanlah ilmunya di sisi Rabbku, la yujalliha liwaqtiha illa hu. Sungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku, tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari kiamat yang tahu hanya Allah, ya. Hanya Allah. Rasul terbaik tidak tahu, malaikat terbaik tidak tahu, rasul terbaik tidak tahu. Malaikat terbaik juga siapa? Jibril. Malaikat terbaik juga tidak tahu. Makanya ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbirni 'anis sa'ah." Kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Maka Nabi mengatakan, "Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya saya ditanya Muhammad tidak lebih tahu daripada yang bertanya itu Jibril. Sama-sama tidak tahu. Oleh karena jika Nabi Muhammad tidak tahu, malaikat Jibril tidak tahu, maka bagaimana mungkin ada seorang di antara kita yang tahu? Maka di antara kesalahan adalah ketika seorang berusaha menebak-nebak kapan hari kiamat. Dulu ada sebagian ulama yang keliru. Ada berdasarkan hadis-hadis yang dhaif, maka dia menyatakan umur bumi ini cuma sampai 500 tahun. Sejak Hijriyah. Jadi Marsan apa? Hijriyah. Ternyata sekarang sudah 1445 Hijriyah. Ulama tersebut berisihat dan salah. Ada beberapa ulama. Kemudian datang juga sebagian dai baru-baru heboh beberapa tahun lalu, ya, beberapa tahun silam. Kemudian bikin pembahasan bahwasanya hari kiamat kurang lebih 30 tahun lagi sekian. Ini tidak boleh. Ya, ini rajmun bil ghaib, hanya menebak-nebak hal yang gaib yang Nabi saja tidak tahu, yang Jibril saja tidak tahu. Meskipun Allah mensifati, tapi Allah mensifati hari kiamat tersebut misalnya dengan dekat. Kemudian tiba-tiba datangnya, ya. Ada kemudian juga dikasih tahu tanda-tandanya. Jadi meskipun tidak diketahui, ya. Meskipun tidak diketahui, ya, tapi hari kiamat ada sifat-sifatnya. Di antara sifat-sifat tersebut Allah mengatakan dekat. Dekat ini ada yang mengatakan semua yang akan datang namanya dekat. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka memandang hari kiamat masih jauh, menurut kami dekat. Ada yang mengatakan dekat ini dekat yang nisbi dibandingkan dengan umur dunia yang begitu panjang. Orang-orang kafir mereka mengadakan penelitian, kata mereka umur dunia ini sudah sekian miliar tahun. Ada yang mengatakan puluh juta tahun, ya. Artinya kalau dunia ini sudah sangat lama, hari kiamat taruhlah 1 juta tahun kemudian pun masih dianggap dekat. Ditinjau dari usia bumi yang begitu sudah sangat lama. Tapi ini dekat secara bahasa Arab, artinya semua kullu atin qarib, semua yang akan datang namanya dekat. Kemudian juga di antara sifat dari kiamat, dia hari Jumat. Hari Jumat. Cuma hari Jumat ini pun kita enggak tahu hari Jumat yang mana, di minggu yang keberapa, di bulan yang mana, di tahun yang keberapa, enggak ada yang tahu, di jam keberapa, pagi, siang, sore, malam, kita enggak ada yang tahu. Tetapi dia akan terjadi pada hari Jumat. Kemudian juga ada tanda-tandanya sebagaimana sudah kita bahas, ya. Ada tanda-tandanya. Tanda-tanda besar, tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Kecil dan tanda-tanda besar. Sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Intinya hari kiamat akan datang. Di antara juga hari kiamat disifati akan datang dengan tiba-tiba. Datang dengan tiba-tiba. Kata Allah, la ta'tikum illa baghtah. Ya. Kata Allah, la ta'tikum illa baghtah. Tidak datang kepada kalian kecuali tiba-tiba.
Tapi ini terkait hari kiamat, intinya hari kiamat nggak ada yang tahu kapan tibanya, tetapi di antara rahmat Allah, Allah kasih tahu melalui Nabi SAW tentang tanda-tandanya. Maka seorang yang penting bukan kapan hari kiamatnya, yang penting adalah persiapannya. Intinya apa yang penting? Yang penting adalah persiapannya. Penting adalah persiapan menyambutnya. Karena kalaupun kita tidak bertemu dengan hari kiamat kubra, kita akan bertemu dengan hari kiamat apa? Sugra. Kalau kita enggak ketemu, dunia gonjang-ganjing, hancur semuanya, kita akan mati. Makanya ketika ada seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan tiba hari kiamat? Rasulullah SAW tidak bisa jawab. Rasulullah juga tidak tahu. Dalam sebagian riwayat, Rasulullah SAW biarkan orang ini bertanya, Rasulullah SAW salat. Habis salat, Rasulullah bertanya, "Mani sa'il?" Tadi mana yang tanya? Kata dia, "Saya Rasulullah." "Kapan hari kiamat?" Kata Rasulullah SAW, "Wa madza a'datta laha?" Apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari tersebut? Yang penting bukan masalah kapannya hari kiamat. Kalau kita ketemu hari kiamat, kita enggak ketemu Dajjal, enggak ketemu Ya'juj Ma'juj, belum tentu ketemu. Enggak ketemu Isa bin Maryam turun alaihissalam, tapi kita bakalan mati. Siapa yang mati sudah tegak kiamatnya, kiamat sugranya. Maka yang penting adalah persiapan. Maka Rasulullah bertanya, "Wa madza a'datta laha?" Apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari tersebut? Maka Arab Badui ini kemudian berkata, "Ma a'datu laha bi kathrati saumin wala siyamin, bi kathrati salatin wala siyamin wala sadaqah, walakinni uhibbullaha wa rasulah." Aku tidak mempersiapkan bertemu hari kiamat dengan banyaknya salat, banyaknya puasa, banyaknya sedekah. Artinya dia puasa, dia salat, dia sedekah, tapi tidak banyak. Tapi ada amal yang aku andalkan, walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW berkata, "Anta ma'aman ahbabta." Kau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Jadi intinya tidak usah kita kemudian mengikuti metode cocok logi untuk memaksa hari kiamat cepat datang ya. Sebagian orang memaksa hari kiamat cepat datang, pingin Dajjal cepat keluar, pingin Nabi Isa segera turun, pingin Ya'juj Ma'juj segera keluar. Tidak usahlah. Sehingga semua tanda-tanda dicocok logikan, dipaksakan, ini berarti ini Imam Mahdi sudah keluar. Imam Mahdi sudah keluar berarti sebentar lagi Dajjal muncul, Nabi Isa turun, kemudian Ya'juj Ma'juj. Sebentar lagi hari kiamat. Ada suara dentuman, ini dentuman tanda hari kiamat. Ada asap, ini namanya dukhan. Dipaksa-paksa semuanya ya. Tidak usah ya. Kalau memang nyata ya sudah kita terima. Kalau belum nyata jangan dipaksa-paksa ya. Sampai ada anak lahir matanya sakit, di bawah ini Dajjal sudah lahir ya Allah. Anak udah sakit bukannya dikasihani malah dibilang apa? Dajjal. Baik. Sekarang kita bahas tentang nama-nama hari kiamat. Karena hari kiamat ini memiliki sifat-sifat yang sangat dahsyat dan nama-nama tersebut menggambarkan tentang sifat-sifat hari kiamat tersebut ya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW punya nama-nama ya, Ahmad ya, dan Al-Muqaffa, kemudian Nabiur Rahmah ya, nama-nama Nabi ya. Al-Hashir ya, nama-nama Nabi banyak ya. Al-Mutawakkil, yang semua nama-nama tersebut menunjukkan tentang sifat Nabi Muhammad SAW. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang sangat banyak, setiap nama mengandung apa? Sifat ya. Demikian juga nanti kita bahas neraka jahanam juga punya nama yang banyak. Surga juga punya nama yang banyak. Yang masing-masing nama itu menunjukkan sifat tentangnya. Ya, demikian juga hari kiamat juga memiliki banyak nama. Ya. Jadi orang Arab dahulu kebiasaan mereka kalau mengagungkan sesuatu mereka namakan dengan banyak nama. Mereka namakan dengan banyak nama. Bahkan pedang itu dalam bahasa Arab ada ratusan mungkin nama. Pedang ya, pedang itu ini karena mereka dulu suka bertempur, mereka mengagungkan pedang sehingga mereka namakan pedang dengan banyak nama yang masing-masing nama tersebut punya sifat tertentu. Taib, apa nama-nama hari kiamat? Lihat halaman 197 jilid 2 ya. Disebut yang satu. Nama hari kiamat yang pertama adalah Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah. Al-Qiyamah secara bahasa diambil dari qiyam. Qiyam artinya berdiri. Kemudian ditambah ta al-marbutah di akhir menunjukkan mubalaghah, yaitu benar-benar berdiri. Itu maknanya hari berdiri. Hari berdiri. Maksudnya semua manusia ketika dibangkitkan pada hari tersebut enggak ada yang duduk, enggak ada yang tidur.
ketika menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi matahari turun dengan jarak 1 mil. Bayangkan semua orang dipaksa untuk berdiri. Maka sangat sesak, kemudian panas, keringat bercucuran dan tidak ada yang duduk apalagi berbaring. Laisa fiha ma'lamun li ahad. Kata Nabi, manusia akan dibangkitkan di suatu dataran yang tidak ada tanda apapun, tidak ada pelang, tidak ada rumah, tidak ada pohon, tidak ada gunung, tidak ada lembah. Ya. Maka semua datar, kemudian semua dalam kondisi berdiri. Maka disebut dengan yaumul qiyamah. Hari berdiri. Kemudian disebut juga dengan yaumul akhir, ya. Al yaumul akhir sebut hari yang terakhir, hari yang terakhir. Maksudnya hari yang terakhir tidak ada hari lagi setelah ini, yaitu tidak ada hari lagi lain, tidak ada hari lain lagi yang ditunggu. Kalau kita di dunia kita masih menunggu hari berikutnya. Kalau tiba malam, besok ada hari yang baru. Besok hari enggak enak, tunggu lagi hari berikutnya dan seterusnya. Akan datang suatu hari enggak bisa nunggu lagi hari yang lain. Itulah hari yang terakhir. Maka al-yaumul akhir atau hari kiamat disebut juga dengan al-yaumul akhir, menunjukkan itu hari yang terakhir. Tidak ada hari lagi lain yang ditunggu. Dia penghujung hari, yaitu penghujung hari. Sudah, tidak lagi. Maka beruntung orang yang di penghujung hari tersebut bahagia. Beruntung, maka dia akan di penghujung kebahagiaan. Dan sungguh menderita seorang yang di penghujung hari tersebut ternyata menderita. Tapi yang ketiga disebut darul akhirah. Ad-darul akhirah. Ya. Artinya adalah tempat tinggal yang terakhir, ya. Kampung terakhir. Untuk mengingatkan bahwasanya dunia ini bukan kampung terakhir, mengingatkan dunia ini hanya persinggahan. Hanya tempat singgah. Kita singgah di dunia cuma sebentar, ya. Saking sebentarnya, makanya Allah mengatakan ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ketika mereka melihat hari kebangkitan, hari kiamat, mereka sadar bahwasanya selama ini di dunia hanya sebentar, illa 'ashiyatan aw duhaha, hanya sekedar seperti sore saja atau di waktu duha saja. Artinya waktu yang kita jalanin 50 tahun, 60 tahun ternyata sedikit dibandingkan dengan hari kebangkitan. Karena ini hanyalah tempat persinggahan. Makanya Nabi SAW ketika ditawarkan untuk diberikan kasur yang menyenangkan, kasur yang enak, Nabi mengatakan, "Mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia? Aku tidak butuh kasur-kasur seperti ini. Aku hanya mau tidur di atas tikar yang memberi bekas di lambung." Nabi kata Nabi SAW, "Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha." Perumpamaanku seperti seorang pengembara yang sedang bersafar kemudian mampir di bawah sebuah pohon, istirahat sebentar, kemudian ditinggalkan pohon tersebut. Dunia itu ibarat pohon yang disinggahi, cuma sebentar. Sungguh cuma sebentar. Maka buat apa saya kemudian terperhatian sama tempat singgah yang begitu sebentar ini. Sehingga kita ada namanya darul akhirah. Makanya Rasulullah SAW kalau melihat sesuatu yang sulit, Rasulullah mengatakan labbaik la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Ketika Nabi SAW sedang menggali Khandaq dengan para sahabat, yang dimana sekitar pekan depan akan datang 10.000 pasukan menyerang kota Madinah. Mereka dalam waktu 1 pekan harus bisa gali Khandaq yang panjangnya bisa ada yang bilang 6 km. Kemudian lebar Khandaqnya 5 meter, dalamnya 5 meter. Dengan pekerja kurang lebih 1.500 orang. Maka mereka kerja sampai kurang makanan, kelaparan, kehausan. Kemudian waktu itu juga musim dingin, kedinginan, sampai para sahabat mengikat perut mereka dengan batu. Ketika Nabi melihat sahabat yang kerja dengan susah payah, maka Rasulullah berkata, Allahumma labbaik la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan apa? Akhirat. Artinya susah-susah ini akan lewat. Ini cuma persinggahan.
Makanya disebut dalam hadis, tidaklah mengingat kematian, tidaklah mengingat akhirat kecuali yang sempit akan menjadi lapang, dan tidaklah diingat kematian kecuali yang lapang akan menjadi sempit. Maksudnya apa? Kalau kita susah ingat akhirat, tegang sebentar aja. Kalau kita lagi banyak duit ingat akhirat, kita juga jadi sempit. Maksudnya, wah jangan juga kita berfoya-foya, cuma sebentar, tanggung jawabnya besar, hisabnya panjang, maka jadi sempit. Ya. Oleh karenanya, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya, ya. Oleh karenanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan perkataan Allahumma la aisha illa aishal akhirah, ya Allah tidak ada kehidupan yang sungguhnya adalah kehidupan akhirat, boleh kita ungkapkan untuk mengingatkan diri kita dalam dua kondisi. Ketika melihat kondisi yang sulit, kita lagi susah, musibah, kita bilang ya Allah tidak ada kehidupan kecuali kehidupan apa? Akhirat. Ini sebentar akan lewat. Kalaupun kita melihat orang mewah, hidup mewah, kita bilang tidak ada kehidupan di sini kecuali kehidupan apa? Akhirat. Dia boleh sekarang naik mobil mewah-mewah, rumah mewah, cuma sebentar, akan terlewatkan. Kehidupan yang sungguhnya di sana. Maka buat apa kita kemudian berusaha payah membangun istana di dunia sementara di akhirat tidak punya istana? Sehingga itu hiburan bagi kita dalam kondisi sulit maupun dalam kondisi lapang. Kalau lagi hasad sama orang bilang apa? Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan apa? Akhirat. Hasadnya hilang. Ya, hilang. Ya. Kalau lihat ada orang punya istri cantik, jangan hasad. Bilang tidak ada kehidupan akhirat. Nanti bidadari itu kalah semuanya. Nanti di akhirat dapat apa bidadari. Lebih hasad. Dia jelek dari saya kok istrinya lebih cantik, hasad. Bilang tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan apa? Akhirat. Tapi di antara nama hari kiamat namanya as-sa'ah. As-sa'ah. Sa'ah. Artinya tiba-tiba. Maknanya apa? Tiba-tiba. Sudah kita jelaskan tadi karena hari kiamat datang dengan tiba-tiba. La ta'tikum illa baghtah. Tidak datang kepada kamu kecuali tiba-tiba. Tiba-tiba hari kiamat. Kita enggak usah hari kiamat. Sekarang gempa saja datang tiba-tiba. Enggak ada yang bisa duga kapan terjadi gempa. Badan meteorologi juga selalu salah. Selalu salah. Kalau sudah terjadi baru kemudian mereka memperkirakan, susah. Berarti tidak ada yang memperkirakan. Sudah berapa kali sering kita gempa? Ada enggak yang memperkirakan? Enggak ada. Tiba-tiba gempa. Orang lagi sedang lalai, sedang lupa, tiba-tiba gempa. Itu gambaran sederhana maksud saya. Hari kiamat pun demikian, tiba-tiba. Tidak diduga, tidak diperkirakan, tiba-tiba, ya. Tiba-tiba. Ya manusia kemampuan terbatas. Badan meteorologi sudah berusaha tapi kemampuan dia terbatas. Tiba-tiba jadi gempa, setelah itu baru mungkin penelitian, mungkin perkiraan, ya. Gempa tiba-tiba, enggak ada yang tahu. Taib. Yang kelima apa? Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats yaitu hari kebangkitan jasad, hari kebangkitan manusia yang sudah mati. Ba'ats, al-ba'tsu namanya al-ba'tsu. Kebangkitan manusia, bukan manusia aja, jin, manusia, jin, hewan-hewan yang sudah mati. Maka pada hari itu akan dibangkitkan kembali. Hari yang sangat dahsyat, ya, semua dibangkitkan. Taib yang keenam apa situ? Yaumul Khuruj. Yaumul Khuruj yaitu hari keluar. Hari keluar. Maksudnya manusia keluar dari kuburan mereka, yaitu keluar dari kuburan. Dzalika yaumul khuruj. Khuruj itu keluar dari kuburan. Subhanallah, ya, tiba-tiba mereka bangkit dari kuburan, ya. Wa idzal quburu bu'thirat. Kata Allah, wa idzal quburu bu'thirat, ketika kuburan dibongkar, dikeluarin, keluar. Manusia yang tadinya tampan, cantik, kemudian mati, kemudian dimakan ulat jadi rusak. Kemudian
jadi tulang belulang, kemudian dibangkitkan ya. Dibangkitkan. Ya artinya kita ini apa? Kita akan mati ya. Kemarin aja waktu saya lihat muminya Fir'aun, ya Fir'aun yang di zaman dia mungkin orang terkaya di zaman itu, diusahakan untuk dijaga jasadnya pun jelek. Jadi mumi juga apa aja? Jelek ya. Tetap jadi jelek ya. Tetap jadi jelek. Apalagi kita dikubur tidak pakai mumi-mumian, maka jasad kita akan jadi hancur ya. Nanti ada suatu saat dikeluarkan dari kuburan. Berikutnya yang ketujuh. Apa? Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu yang menakutkan hati. Menakutkan hati. Ya. Jadi begitu dahsyatnya sampai hati menjadi takut luar biasa. Jadi masuknya sampai masuk ke hati. Ya. Kita kadang aja dengar guntur aja saking keras kita takut. Ya. Takut ya. Orang teriak kita enggak takut, tapi kalau guntur justru takut. Takutnya saya masuk ke hati. Ada kawan saya dia bilang dia pergi ke hutan, kemudian pakai baju lengkap dengan mobil aman. Ketika tiba di hutan tiba-tiba dihadang sama seekor macan. Dia masih berani begitu macannya bikin suara, kata dia langsung habis semua keberanian. Langsung luntur semua. Ini suara macan benar-benar karismatik. Luar biasa ya. Berwibawa macan itu. Kata dia langsung habis semua para ketakutan. Dengar suara gitu dah ketakutan. Di mana dengar hari kiamat. Sebagian orang kawan-kawan yang mengalami gempa, mereka merasakan ada bunyi. Bukan sekedar gempa saja, ada bunyi. Bunyi yang buat mereka takut. Teman-teman di Lombok cerita. Seperti ada bunyi. Teman-teman yang pernah di Jogja juga ada bunyi. Jadi sebagian gempa itu bukan cuma gempa doang, tapi ada bunyi yang menakutkan. Jadi ketakutan tersebut sampai masuk ke hati, menunjukkan dahsyatnya hari tersebut. Kemudian di antaranya Yaumul Fasl ya, Yaumul Fasl ya. Yaumul Fasl maknanya adalah hari keputusan. Hari keputusan. Subhanallah, kita di dunia banyak sekali permasalahan enggak selesai. Dan banyak sekali permasalahan yang selesai tidak sebagaimana mestinya. Pertikaian, persengketaan, persaingan, bahkan mungkin sudah masuk dalam persidangan, tapi terputuskan tanpa yang hak. Dan nanti pada hari kiamat semua masalah akan terputuskan. Enggak ada permasalahan yang ditunda, enggak ada. Akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu makna Yaumul Fasl. Allah akan memutuskan. Ya, yang persengketaan, yang ribut, Allah akan sidang. Demikian juga disebut dengan Yaumul Fasl, maksudnya memutuskan mana penghuni surga, mana penghuni neraka. Mana penghuni surga, mana penghuni neraka. Jadi bapak dan ibu-ibu yang di dunia permasalahannya belum selesai, tidak usah khawatir. Di akhirat pasti selesai. Pastikan bapak dan ibu-ibu di posisi yang benar. Pastikan, jangan sampai di posisi yang salah. Kalau di posisi yang salah meskipun menang karena membayar lawyer yang bajingan ya. Karena semakin bajingan semakin pandai membela kejahatan, menang secara hukum. Tapi ingat hari akhirat ada Yaumul Fasl. Ya, boleh menang sekarang, boleh. Boleh ngambil tanah orang, boleh ngambil hak orang, boleh ngambil perusahaan orang, boleh. Di dunia yang penting punya lawyer yang hebat, punya jaksa bajingan, bisa dibayar. Nanti hari akhirat ada Yaumul Fasl, waspada. Maka pastikanlah kita berada di posisi yang benar. Kalaupun kalah enggak ada masalah. Tidak ada hak yang hilang, semua akan dikembalikan cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Maka kalau kita sudah terpojok, kita hanya bilang hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah. Dialah nanti yang sebaik-baik pemberi keputusan. Khairul fasilin. Baik, berikutnya Yaumuddin. Sembilan, Yaumuddin. Ad-din maksudnya ada pembalasan, hari pembalasan. Allah mengatakan Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Karena pada hari tersebut tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Makanya Allah mengatakan Anal Malik Anad Dayyan. Aku adalah sang raja,
Aku adalah sang pemberi pembalasan. Aina mulukul ard, mana raja-raja dunia? Enggak ada yang berani menampakkan wajah mereka. Ya. Yang sombong-sombong dunia enggak bisa karena penguasa hari pembalasan siapa? Allah. Jadi yaumuddin, hari pembalasan. Wa ma adraka ma yaumuddin? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Tahukah kalian apa itu hari pembalasan? Hari di mana seorang tidak bisa beri manfaat kepada orang yang lain. Mengerikan. Ya. Wal amru yauma idzilillah, semua perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tahu hari kiamat, hari pembalasan, yakinlah apapun kebaikan kita yang kita lakukan, sekecil apapun pasti ada balasannya. Ya, pasti ya. Karena Rasulullah mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Jangan kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun meskipun hanya sekedar tersenyum, itu ada balasannya. Senyumanmu meskipun tidak dibalas senyumannya, enggak apa-apa. Itu ada balasannya. Kamu senyum dia sinis enggak ada masalah. Senyummu dibalas, sinisnya juga dibalas. Jangan meremehkan. Jangan meremehkan kebaikan dan jangan meremehkan maksiat sedikit pun. Kita memandang yang haram, ketahuilah lirikan mata kita tercatat. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mencatat atau Allah mengetahui pengkhianatan lirikan mata dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada manusia. Jangan meremehkan kemaksiatan sedikit pun, pasti ada balasannya. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang melakukan kebaikan meskipun sekecil zarrah, dia akan melihat hasilnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang melihat keburukan meskipun sekecil zarrah, dia akan melihat hasilnya, karena namanya hari pembalasan. Banyak hal di dunia kita enggak bisa balas. Banyak hal kita melakukan kebaikan kita enggak dibalas. Dan banyak hal kita ada orang melakukan keburukan tidak dibalas. Apakah tidak akan dibalas selamanya? Enggak, akan ada hari pembalasan. Dan semua kita akan bertemu dengan hari tersebut. Sekarang orang bebas mau melakukan apa, enggak ada yang balas. Walaupun dibalasnya sedikit pembalasan, nanti hari kiamat dibalas dengan setimpal. Wa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Setiap jiwa akan dibalas dengan sempurna. Tuwaffa. Sempurna pembalasan, enggak ada berkurang. Wa hum la yuzlamun, dan tidak akan dizalimi. Akan dibalas dengan setimpal, jazaan wifaqa, balasan yang setimpal. Kemudian di antara nama hari kiamat as-sakhah. As-sakhah. As-sakhah itu maksudnya yang memekakkan telinga, ya, memekakkan telinga, suara yang keras yang memekakkan telinga. Telinga. Yaitu Allah berfirman, "Fa idza ja'atis sakhah," tatkala ditiupkan sangkakala, saking keras sehingga suara yang keras tersebut membuat telinga peka sampai masuk ke dalam hati. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan sebagian umat dengan suara keras. Ada sebagian umat dibinasakan oleh Allah di zaman para nabi sebelumnya dengan suara yang keras, ya. Dengan seperti kaum Nabi Saleh, ya. As-sayhah, akhadhathumus sayhah, suara yang keras buat mereka mati. Bayangkan kayak apa hari tersebut, ya. Itu baru di dunia, belum nanti hari kiamat. Jadi suara yang menakutkan sampai membuat jantung bisa copot, ketakutan yang luar biasa, suara yang mengerikan. Tapi tadi kita baru dengar geledek aja kita udah takut, ya, takut. Apalagi ibu-ibu, ya. Belum kalau geledek takut, suami marah enggak takut. Kurang keras katanya. Gimana kalau nanti hari kiamat, ya. Taib. Berikutnya at-tammah. Yang ke-10, yang ke-11 at-tammah. At-tammah maksudnya adalah malapetaka yang merata. Itu malapetaka yang merata. Kena semuanya. Kecil, besar, tua, muda, itu malapetaka mengenai semua orang. Kaya, miskin, terkenal, tidak terkenal, pejabat, rakyat jelata, semuanya kena hari yang mengerikan. Para nabi pun takut pada hari tersebut. Sampai orang datang ke Nabi Adam alaihissalam mengatakan, wahai Adam, anta abul bashar, engkau adalah nenek moyang manusia. Khalaqakallahu biyadaik, Allah telah menciptakan engkau dengan kedua tangannya. Wa asjadalaka malaikatahu, Allah menyuruh malaikat sujud kepadamu. Ama tara ma nahnu fih, tidakkah kau melihat bagaimana kondisi kami kepayahan pada hari kiamat? Ama tara ma balagobina, tidakkah kau lihat apa yang telah kami rasakan, kesulitan yang luar biasa, matahari jarak 1 mil, keringat bercucuran.
Ala tashfa' lana inda rabbik, tidakkah engkau memberi syafaat bagi kami di sisi Allah? Apa kata Nabi Adam? Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu wa lan yaghdab mislahu ba'dahu. Kata Nabi SAW, kata Nabi Adam alaihissalam, sungguh Rabbku pada ini sedang murka dengan semurka-murkanya. Allah tidak pernah murka sebelumnya seperti ini dan Allah tidak akan murka setelahnya seperti ini. Ini murka, sangat murka. Bagaimana saya mau kasih syafaat? Saya juga butuh apa? Syafaat. Dan sungguhnya Allah pernah melarang saya untuk mendekati suatu pohon, saya malah makan dari pohon tersebut. Nafsi, nafsi. Kata Adam, saya juga butuh apa? Syafaat. Pergilah ke Nabi yang lain. Adam tawadhu. Tidak ada, takut sama sekali. Takut kepada Allah. Pergilah ke Nabi yang lain. Tapi karena dia sayang kepada umat, jadi bilang, coba pergi ke Nabi Nuh. Dia arahkan. Saya enggak bisa. Coba ke Nabi Nuh. Nabi Nuh, hamba yang Allah namakan abdan syakura. Hamba yang pandai bersyukur. Ternyata Nabi Nuh juga takut. Sama perkataan dia. Inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu walan yaghdab mithlahu ba'dahu. Tuhanku sedang murka pada hari ini dengan kemurkaan yang belum pernah seperti ini dan tidak akan seperti ini. Pergi ke Nabi yang lain. Sampai ke Nabi Muhammad SAW. Hari yang sangat mengerikan, malapetaka menimpa siapa? Siapa saja. Taib yang berikutnya Al-Waqi'ah. Jadi 11. Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah itu yang terjadi. Artinya apa? Yang terjadi. Waqa'a itu terjadi. Yang terjadi. Allah berfirman, "Idza waqa'atil waqi'ah." Dan jika telah terjadi al-waqi'ah, yaitu hari kiamat. Sehingga hari kiamat tersebut seakan-akan benar-benar terjadi, sehingga tidak bisa diingkari, tidak bisa dihindari, pasti terjadi. Menakjubkan dalam ayat tersebut Allah mengatakan, "Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqi'atiha kadzibah." Jika telah terjadi hari kiamat, yang pasti terjadi. Laisa liwaqa'atiha kadzibah, tidak ada yang bisa mendustakan hari tersebut. Pasti terjadi. Khafidhatur rafi'ah, hari tersebut akan merendahkan dan akan mengangkat. Allah mengatakan, maka pada hari tersebut siapa yang benar-benar mulia akan diangkat dan siapa yang benar-benar hina akan direndahkan. Ada orang di dunia ini yang kelihatannya mulia, orang puji, orang puja, orang sanjung, tetapi di akhirat kelak benar-benar dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disanjung itu hakikat dia di hadapan manusia, tapi di hakikat Allah dia hina, maka dia akan dihinakan. Sebaliknya ada sekelompok manusia di dunia ini yang mungkin direndahkan, dipandang dengan pandang yang menghinakan, ya, diremehkan. Karena kedudukan dia di mata manusia mungkin rendah, tapi ternyata dia mulia di sisi Allah, maka pada hari kiamat dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari tersebut akan mengungkap segala rahasia. Yauma tubalas sarair, hari di mana semua rahasia akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang perbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat dia akan benar-benar tertampak, terlihatkan pada hari kiamat. Kalau sudah cukup kita berhenti, jangan terus berbuat kemunafikan. Di depan orang masya Allah, di belakang kita tidak benar, ya. Di luar akan bagus, dalam rumah ternyata kita enggak benar. Seorang perbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagaimana hubungan kita baik dengan Allah. Kalau orang tanya sama kita, "Kaifa haluk? Gimana kabarmu?" Gimana kabarmu? Itu ya baiklah. Bagaimana hubunganmu dengan suamimu? Alhamdulillah. Bagaimana hubungan dengan istrimu? Bagaimana anak-anak? Kita selalu ditanya, kita jawab begini-begini. Tinggal satu pertanyaan, bagaimana hubunganmu dengan Allah? Hari ini bagaimana hubunganmu dengan Allah? Coba hari ini hubungan bagaimana? Sudahkah kita berzikir? Sudahkah kita baca Quran? Sudah kita salat malam? Sudahkah kita ibadah? Yang penting bukan hubungan kita dengan yang lain. Semuanya oke, tapi yang paling penting ada bagaimana hubungan kita dengan Allah. Karena itu yang akan terungkap pada hari kiamat kelak. Khafidhatur rafi'ah. Hari kiamat akan merendahkan dan juga akan mengangkat. Taib, di antaranya yaumul wa'id. Dzalika yaumul wa'id. Al-wa'id itu artinya ancaman. Artinya apa? Ancaman. Jadi pada hari tersebut, hari yang mengerikan, ya, ancaman dari Allah kepada orang yang melakukan kemaksiatan, ya. Khafa wa'id, yang takut dengan ancamanku. Kalau pelaku maksiat dia tidak takut dengan ancaman Allah. Kalau orang beriman harusnya takut. Allah ngancam, hati-hati. Ya.
Seperti kata Abu Mas'ud Al-Ansari ketika dia sedang memukul budaknya, tiba-tiba dia mendengar suara dari belakang, "Ya Abu Mas'ud, inna Allaha aqdaru alaika minka alaihi." Kata Rasulullah, "Wahai Abu Mas'ud, hati-hati mukul budak. Allah lebih mampu kepada dirimu daripada kau terhadap budakmu." Langsung dia balik, dia takut. Langsung dia bilang, "Huwa hurrun," dia merdeka ya Rasulullah. Takut akan dibalas pada hari kiamat. Makalah orang bertakwa kalau diberi ancaman sama Allah, dari Allah, dia takut, dia berhenti. Tapi kalau pelaku maksiat dia cuek. Ya, ingat hari tersebut hari yang dimana ancaman akan terbuktikan. Ya. Seperti Abu Jahal diancam dengan zakum yang mengerikan, makanan penghuni neraka. Dia bilang, "Muhammad nakut-nakutin kita dengan korma ajwa. Nanti kalau saya pulang kita makan zakum sebanyak-banyaknya," katanya. Ya, dan benar, akhirnya dia makan zakum nanti sebanyak-banyaknya. Ketika Allah mengatakan alaiha tis'ata asyar, sungguhnya di atas neraka ada 19 malaikat. Kata dia, gampang, cuma 19. 10 lawan 1, kita bagi nanti yang 10 saya sendiri yang lawan, nanti tenang. Sombong ya. Jadi ancaman Allah dianggap remeh. Banyak orang melakukan maksiat karena sudah tenggelam dalam maksiat. Ketika dia baca ayat-ayat Allah berupa ancaman, dia cuek aja. Ketahuilah ancaman tersebut akan terwujudkan pada hari kiamat. Taib yang berikutnya yang ke-14, Al-Haqqah. Al-Haqqah itu yang benar-benar terjadi. Hak yaitu hak benar. Benar-benar terjadi. Misalnya Al-Haqqah, Mal-Haqqah, ma adraka Mal-Haqqah. Benar-benar terjadi. Subhanallah, di antara nama adalah Al-Hasrah, Yaumul Hasrah. Hari penyesalan. Allahu Akbar ya. Hari penyesalan. Kata Allah, "Wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amru wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun." Dan peringatkanlah kepada mereka yaumal hasrah, hari penyesalan. Di hari tersebut banyak orang yang menyesal ya. Al-hasrah. Ha sin ra. Al-hasrah. Wa anzirum yaumal hasrati idz qudiyal amr. Dan ingatkan kepada mereka tentang hari penyesalan. Semua orang akan menyesal. Sampai kata para ulama, kata Ibnu Katsir, yang menyesal bukan cuma pelaku kemaksiatan, kekufuran, bahkan orang soleh juga menyesal. Gimana tidak menyesal orang-orang kafir ketika pada hari kiamat kala Allah kumpulkan mereka dengan sembahan-sembahan mereka. Lantas sembahan mereka kemudian berlepas diri dari mereka. Allah kumpulkan orang-orang yang menyembah malaikat. Allah tanya kepada para malaikat, "Ha ula'i iyyakum kanu ya'budun?" Apakah mereka dulu menyembah kalian wahai para malaikat? Malaikat mengatakan tidak. Bal kanu ya'budunal jinna. Mereka dulu menyembah apa? Jin. Mereka menyesal. Dikumpulkan orang Nasara dengan Nabi Isa alaihissalam. "Anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah." Wahai Isa, pernahkah kau ngomong sama mereka ini semua, jadikanlah aku dan ibuku sebagai sembahan selain Allah? Kata Nabi Isa, tidak pernah ya Allah. Menyesal atau tidak mereka? Menyesal. Miliaran manusia. Hari penyesalan, kekufuran, nyesal. Orang-orang yang sesat nyesal ikut imam mereka yang sesat. Orang-orang yang ikut penjahat menyesal kenapa dulu ikut gerbongnya penjahat, menyesal. Orang yang beriman juga menyesal karena amal solehnya kurang. Amal solehnya apa? Kurang ya. Makanya Allah mengatakan, "Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra." Hari di mana neraka jahanam dihadirkan, maka ketika neraka jahanam dihadirkan semua manusia akan ingat, sadar. Kata Allah, "Wa anna lahu dzikra." Tidak ada faedah lagi mereka ingat ketika itu. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Maka manusia berkata, seandainya dulu di dunia saya melakukan amal soleh untuk kebaikanku sekarang ini. Ini disebut dengan yaumul hasrah. Di antaranya disebut dengan yaumut tagabun. Tagabun ya. Hari merugi. Dzalika yaumut tagabun. Agaban maksudnya rugi. Hari merugi.
Merugi itu bagaimana? Misalnya seorang dia beli mobil dengan harga 200 juta, ternyata harganya 50 juta aslinya. Rugi berapa? Rugi 150 juta. Ya. Dia merasa ditipu. Korban itu rugi, ditipu. Maka pada hari kiamat, maka semua orang akan sadar bahwasanya mereka selama ini rugi. Waktu terbuang, seandainya mereka optimalkan, tentu akan mendapatkan hasilnya maksimal, keuntungan yang banyak. Makanya Rasulullah SAW berkata, nikmatani maghbunun. Ini sekarang kita jelaskan. Contohnya kita nanti merugi nanti. Kata Nabi, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua kenikmatan yang banyak orang merugi. Tidak optimal dalam menggunakan nikmat tersebut. As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu apa? Luang. Kita sekarang sehat tapi kita enggak gunakan kesehatan kita untuk yang baik-baik. Nanti datang sakit sudah enggak bisa apa-apa. Kita sekarang punya waktu luang, tidak kita gunakan untuk mendekat kepada Allah, malah gunakan yang enggak bermanfaat. Jalan sana kemari, ngobrol ke sana kemari, ngalor ngidul, enggak ada kegiatan. Ngalor ngidul, ngetan ngulon, apalagi kanan kiri, depan belakang ya. Atas bawah, sana ke sana kemari, muter 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam lewat. Apa faedah kita buat akhirat? Enggak ada. Enggak ada. Kalau ada pun sangat sedikit. Nah, ini kita rugi nanti, rugi. Rasulullah mengatakan kau rugi, tidak manfaatkan waktu luangmu. Sehat dulu buat sana jalan-jalan sana kemari, enggak ada kegiatan yang bermanfaat. Sudah tua mulai taubat, mau ini mau anu udah enggak bisa. Mau ke masjid juga tertatih-tatih susah. Susah. Mau salat malam aja aduh susah bangunnya. Mau ruku enggak bisa lurus lagi, udah bengkok begini rukuknya. Susah. Kenapa waktu masa muda tidak dimanfaatkan? Maka banyak orang yang merugi pada hari tersebut. Dia sadar tentang kerugian yang hakiki. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum ahlihim yaumal qiyamah. Sungguh orang yang merugi adalah benar-benar yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin, ketahuilah kerugian yang nyata. Kemudian yang ke-17 yaumut tanad. Yaumut tanad, yaitu hari saling memanggil. Tanad dari nadi, yaitu saling memanggil. Allah sebutkan dalam Al-Quran banyak sekali panggilan-panggilan. Di antaranya panggilan penghuni neraka kepada penghuni surga. Panggilan penghuni surga kepada penghuni neraka. Wa nada ashabul jannati ashaban nari. Berkata penghuni surga kepada penghuni neraka. Manggil. An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Wahai penghuni neraka, kami sudah mendapati yang Allah janjikan pada kami. Penghuni surga bilang demikian, dapat nikmat, dapat bidadari, dapat kenyamanan, kehidupan yang bahagia. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Apakah yang Allah janjikan kepada kalian terjadi? Kata mereka, na'am, iya, siksaan sudah jelas. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidhu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Berkata penghuni neraka, panggil wahai penghuni surga. Mereka sedang dibakar dengan api. Mereka melihat penghuni surga diperlihatkan oleh Allah secara visual, entah gimana caranya. Sekarang dia mudah, tinggal layar kelihatan. Mereka lihat penghuni surga makan-makan, bersenang-senang dengan keluarga mereka, dengan anak istri mereka, bergembira ria sementara mereka tersisa. Maka mereka ingin makan. Kata mereka, an afidhu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Berikan sedikit air, karena orang kalau dibakar kepanasan, kehausan enggak? Kehausan. Berikan air sedikit dari kalian. Atau makanan apa saja berikan kepada kami. Qalu innallaha harramahum 'alal kafirin. Allah haramkan ini semua untuk orang kafir, enggak ada. Jadi mereka saling berteriak, saling memanggil di antara mereka. Kemudian juga penghuni neraka berkata, wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, bilang Tuhan matikan kami, kita enggak kuat disiksa terus, matikan kami. Sudah matikan kami. Qala innakum makithun, kata malaikat Malik, tidak ada, kalian akan selama-lamanya di situ. Oleh karenanya hari tersebut hari saling memanggil di antara satu dengan yang lainnya. Bahkan di antara penghuni neraka dengan penghuni neraka mereka saling memanggil, saling mengumpat di antara mereka, saling panggil-panggilan di antara mereka. Taib, yang ke-18. Yaumul khulud. Khulud maksudnya abadi. Hari abadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bil maut yaumal qiyamati ala bainal jannati wan nar ala hayati kabsyah."
Sungguhnya kematian akan dihadirkan pada hari kiamat kelak di antara surga dan neraka dalam bentuk seekor domba. Fayuthbah, kemudian disembelih antara penghuni surga dan neraka. Fayuqal, maka dikatakan, ya ahlal jannati khuludun la mauta fiha. Wahai penghuni surga, kalian abadi, tidak ada kematian di situ. Wa ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, khuludun la mauta fiha. Kalian akan abadi, tidak ada kematian di neraka. Maka pada hari tersebut penghuni surga semakin bersyukur kepada Allah, penghuni neraka semakin menyesal atas apa yang mereka rasakan. Karena di akhirat adalah abadi selama-lamanya. Kita tidak berbicara tentang 100 tahun, 1000 tahun, 1 miliar tahun, 1 bilion, 1 triliun, lebih daripada itu. Tidak ada penghujungnya. Tidak ada penghujungnya. Maka seorang kalau bermaksiat, dia mikir ya. Maka orang apa bermaksiat? Ada kawan nasihat kawannya, hati-hati kau maksiat ke luar negeri berzina. Kau sekali berzina, zina dosa besar kan? Ada kemungkinan masuk neraka dosa besar? Ada. Tapi kalau kau ternyata gara-gara zina kau kecemplung ke neraka, kira-kira berapa tahun? Ada kemungkinan 500 tahun enggak? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan 1000 tahun? Ada. Kau nekat gara-gara kenikmatan sebentar, mau dibakar 1000 tahun? Mikir. Takut diri situ. Kadang-kadang orang melakukan maksiat, dia tidak mikir dampaknya. Ya, ente senang-senang makan riba, ente enggak tahu kalau kecemplung neraka gara-gara riba, berapa tahun ente dicemplung dalam neraka? Ini bicara tentang sesuatu yang abadi. 100 tahun masih, 1 tahun juga sudah enggak kuat. 1 hari kau enggak kuat. Gimana kalau ternyata 1000 tahun? Gara-gara riba yang kau pakai. Nekat, silakan nekat, spekulasi tinggi-tinggi, hati-hati. Oleh karenanya seorang berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati bahwasanya kita di akhirat sana abadi. Bisa jadi kalau kita bermaksiat maka nerakanya sangat panjang ya. Kemudian 19 yaumul hisab. Hari perhitungan. Hari pengauditan kalau bisa, hari audit. Hisab itu hitung, jadi audit mana yang maksiat, mana yang kebaikan diaudit oleh Allah, ditanya, kau begini, kenapa begini? Ini ternyata maksiat, masuk di deposit maksiat. Kau begini, ternyata kebaikan, masuk di deposit kebaikan. Ini sebelum ditimbang. Sebelum ditimbang ada namanya hisab itu apa? Audit. Makanya kita disuruh untuk mengaudit diri kita sebelum diaudit oleh Allah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Audit dirimu, evaluasi dirimu sebelum kau dievaluasi oleh Allah, sebelum kau diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hari yang sangat banyak yang mau kita ditanya oleh Allah ya. Semua nikmat jelas ditanya. Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Kalian semua akan ditanya tentang kenikmatan yang kalian rasakan ya. Nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat punya suami, nikmat punya istri, nikmat punya anak, nikmat punya kendaraan, nikmat punya rumah, nikmat punya mata, nikmat punya telinga, nikmat punya lisan, nikmat bergerak ya, nikmat punya tubuh yang sehat, nikmat punya wajah yang tampan, nikmat punya wajah yang cantik. Semuanya akan ditanya. Punya uang ditanya. Semua ditanya. Ibu makanya ditanya-tanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Cantikmu buat apa? Buat pamer. Repot. Bikin ngiler banyak laki-laki. Udah repot. Makanya hati-hati wanita yang buka aurat di media sosial, yang lihat, yang lihat laki-laki entah berapa yang lihat, apalagi viewersnya ternyata sampai jutaan. Dia buka auratnya, memperlihatkan kecantikan tubuhnya. Enggak tahu kalau dia enggak bertobat, aduh ngeri. Makanya Rasulullah mengatakan di antara penghuni neraka nikmat sinfani min ahli nar lam arahuma. 2 penghuni neraka yang belum ada di zamanku, sekarang aku belum lihat. Kata Nabi, nisaun kasiyatun ariyatun ya. Ma'ilatun mumilatun. Sungguhnya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kasiyatun ariyat, berpakaian tapi telanjang. Pakaiannya sempit sehingga meskipun tertutup tapi melihatkan lekukan tubuh. Ini disiksa nanti. Semakin banyak yang lihat, dia semakin disiksa. Dia dapat duit seberapa? Belum juga bahagia dengan duit tersebut. Jadi rumah tangganya hancur lah, inilah hancur lah, ada kacau. Atau pakai baju ternyata tembus pandang. Atau pakai baju tapi kekecilan. Dia beli baju umur 5 tahun dipakai sama dia, ya enggak cukup lah. Enggak cukup. Dilihat oleh laki-laki. Alhamdulillah. Yang lihat viewersnya sampai jutaan, waliyadzubillah. Maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua akan dihisab. Semua kenikmatan akan dihisab secara umum. Semua kenikmatan. Semakin banyak nikmat, semakin banyak hisabnya.
Ibu-ibu yang punya suami itu nikmat atau tidak? Nikmat. Ibu, saya tanya ibu, dapat punya suami nikmat atau tidak? Atau bencana? Tergantung ya. Kalau suaminya soleh, nikmat. Suaminya kejam, bencana alam ya. Bencana alam yang berkelanjutan. Ya, ya intinya kalau dapat suami baik, syukuri. Jangan malah diomelin, jangan malah dikerjain ya. Kalau suami ternyata tidak soleh, sabar apa? Sabar ya. Sama, so, dapat istri yang soleh bersyukur ya, jangan banyak nuntut ya. Suami pun demikian. Masih banyak orang tidak punya istri, masih banyak jomblo yang merana. Sama masih perempuan, masih banyak janda yang merana. Kasihan banyak. Kita lihat kasihan terus mau diapain? Lihat janda kita mau apain? Ya nggak bisa apa-apa juga. Kasihan. Bayangkan kalau itu adik saya, kalau itu kakak saya. Kalau saya meninggal istri saya seperti itu gimana kan kasihan. Tapi kita mau apa? Nggak bisa. Baru ngelirik aja dicoel sama istri. Oleh karenanya bersyukur kalau punya nikmat. Allah kasih nikmat rumah, kasih nikmat keluarga, itu syukuri. Jangan terlalu banyak nuntut ya. Kemudian yang ke-20 yaumut talaq. Hari pertemuan. Talaqi. Yaitu hari pertemuan, banyak pertemuan pada hari tersebut, hari pertemuan. Ya, talak. Pak Ikof, bukan talak cerai ya. Talak. Ya, yaumut talak. Manusia bertemu dengan manusia, kawan bertemu dengan kawan, penjahat bertemu dengan penjahat, ya. Yang baik ketemu dengan apa? Baik, ya. Ya. Kemudian bertemu dengan malaikat, ya. Penghuni surga bertemu dengan malaikat, penghuni neraka bertemu dengan malaikat, banyak pertemuan. Yang zalim ketemu dengan zalim. Penghuni neraka saling melihat dengan penghuni surga dan lain-lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah Yaumul Jama'. Yaumul Jama' ke-21. Yaumul Jama' itu hari dikumpulkan manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika laayatan liman khafa adzabal akhirah." Sungguhnya yang pada demikian tersebut ada tanda-tanda bagi orang yang takut kepada azab akhirat. Dzalika yaumun majmu'ul lahun nas. Pada hari itu sebuah manusia akan dikumpulkan dari awal sampai akhir, sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir. Bahkan semua jin juga dikumpulkan dari jin yang pertama sampai jin yang terakhir. Wa dzalika yaumun masyhud, dan itu adalah hari yang dipersaksikan oleh seluruh makhluk. Bahkan hewan-hewan menurut pendapat yang kuat juga dikumpulkan. Disaksikan dengan sangat dahsyat, semua dikumpulkan. Tidak ada yang tertinggal satupun yang tidak dibangkitkan, semua dibangkitkan. Kemudian al-azifah yang terakhir adalah hari yang akan datang. Azifah, hari yang akan datang. Ini ibu-ibu yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi ya. Mudah-mudahan waktu yang tidak lama ya, mudah-mudahan sebelum Idul Fitri. Kalau enggak setelah Idul Fitri, kalau enggak lagi setelah Idul Adha ya. Nanti lihat insyaallah ada informasi kita tunggukan. Tapi ada yang bertanya, saya persilakan, wallahu taala alam bisawab.